Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi dan kita harus belajar dengan jarak jauh, dengan kondisi seperti ini semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Baik anak-anak, Ibu tidak akan bosan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan diusahakan kalian tetap di rumah saja ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kalian telah menyelesaikan pembahasan bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa. Nah, hari ini kalian menginjak bab 2, pembahasan baru tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Ibu akan lebih spesifik menjelaskan mengenai makna alinea yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasannya berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun hak individu. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Kemudian jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika kemudian Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti di dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam alinea ketiga juga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dalam alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut.
Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arti penting pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini ingin mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia dan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan merupakan penjabaran dari nilai-nilai dalam Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan dan pembelajaran PPKN hari ini. Apabila kalian ada yang belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.